Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Jaki Amanda dari kelas A dengan NPM 24211111031. Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengulas salah satu novel lakon yang ditulis kemudian karya Bapak Bode Rizwandi untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi proksa fiksi. Nah, sebelum kita mengulas novel lakon yang ditulis kemudian, kita berkenalan dulu nih dengan penulisnya, yaitu Bapak Bode Rizwandi, salah satu sastrawan yang ada di kota Tasikmalaya. Nah, beliau juga salah satu dosen dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Di mana sih penerbitan novel lakon yang ditulis kemudian? Lakon yang ditulis kemudian itu diterbitkan di Langgam Pustaka pada tahun 2024. Nah, selanjutnya kita bahas sinopsis atau rangkuman singkat dari novel lakon yang ditulis kemudian. Jadi, setelah saya baca bahwa novel ini tuh menceritakan tentang kehidupan perempuan-perempuan atau perempuan-perempuan di dunia malam ya, sebut saja pelacur. Nah, tapi di sini tuh pelacur-pelacur di situ terpaksa melakukan pekerjaan seperti itu karena terhimpit oleh ekonomi. Dan ada pula yang menurut saya sangat tragis ya, karena ada beberapa perempuan yang dijebak oleh laki-laki untuk bisa dipekerjakan di sana, teman-teman, gitu. Satu tokoh lagi yang disoroti dan mungkin paling kompleks ya, dan ceritanya paling dijabarkan dari awal sampai akhir, yaitu bernama Dahlia, perempuan polos. Nah, dia itu asalnya dari penjaga toko dan kemudian bertemu dengan laki-laki yang bernama Sukat. Sukat ini adalah salah satu cowok yang mungkin bisa dibilang tampan ya, kayak gitu. Nah, namun Yanti juga terseret ke dalam jebakan Sukat. Sukat itu adalah salah satu bawahan dari Mami, dari sang pelacur-pelacur yang ada di novel ini. Jadi Sukat itu asalnya menawarkan untuk menikahi Dahlia, tapi ternyata ketika dibawa ke kota asal Sukat, Dahlia dijebak untuk dijerumuskan menjadi seorang pelacur. Padahal hubungan mereka tuh udah 3 tahun berjalan lama. Sekarang kita bahas pendapat orang lain tentang novel lakon yang ditulis kemudian. Nah, ada salah satu pendapat yang saya temukan di media sosial bahwa beliau mengatakan buku ini menceritakan tentang perempuan-perempuan yang rentan sekali menjadi objek. Objek di sini, ya paham ya. Nah, terus kata beliau tuh cerita ini sadis banget. Dan saya yakin bahwa di dunia nyata pun masih banyak kejadian serupa seperti pada novel tersebut. Perempuan-perempuan yang termakan omongan manis lelaki hingga terjebak di dunia pelacuran. Nah, sekarang kita bahas kelebihan novel lakon yang ditulis kemudian karya Bapak Bode Rizwandi. Kelebihan dari novel ini adalah ceritanya cukup menarik dan cukup sadis juga menurut saya ya, dan memberikan pembelajaran kepada kita bahwasannya dunia luar itu sangat kejam ya, apalagi untuk kaum perempuan, karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita jika kita termakan oleh janji-janji manis atau omongan-omongan manis laki-laki. Nah, kan ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kalau kekurangannya, kelemahan dari novel ini tidak menceritakan secara kompleks atau secara sampai tamat ya tentang cerita seorang salah satu tokoh pembantu, yaitu Kang Firman, calonnya Yanti, yang masih dalam keadaan mencari-cari dan tidak tahu kelanjutan dari Kang Firman itu seperti apa. Nah, ada salah satu pertanyaan, apakah novel ini bisa dijadikan bahan ajar untuk sastra? Bisa banget ya teman-teman, karena novel ini menceritakan tentang kisah nyata yang sudah dialami oleh kaum wanita atau perempuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena kan dulu juga perempuan itu dimanfaatkan untuk ranah politik, untuk menjebak para laki-laki yang sedang melakukan dengan perempuan tersebut untuk menguak rahasia-rahasia dari para musuh di Belanda. Nah, kalau di sini juga perempuan juga tidak jauh berbeda, dimanfaatkan untuk hal tersebut, teman-teman. Seperti itu, dan bisa mengambil pembelajaran untuk
selalu berwaspada dan berhati-hati ya teman-teman, dan tidak menganggap bahwa semua pelacur atau semua perempuan itu ingin atau sukarela. Kebanyakan dari mereka itu terhimpit oleh masalah ekonomi, jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata ya sebelum tahu dari pandangan POV dari mereka. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk mengulas novel ini. Kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.